Salam, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Ignatius Pajemalana, NIM 2003030087, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang 2020. Saya akan mempresentasikan makalah dasar-dasar ilmu politik. Ya, langsung saja pembahasan sifat, arti, dan hubungan ilmu politik dengan ilmu pengetahuan lainnya. Perkembangan ilmu politik. Ilmu politik adalah salah satu ilmu tertua dari berbagai cabang ilmu yang ada sejak orang mulai hidup bersama. Masalah tentang pengaturan dan pengawasan dimulai. Sejak itu, para pemikir politik mulai membahas masalah-masalah yang menyangkut batasan, penerimaan kekuasaan, hubungan antara yang memerintah serta yang diperintah, serta sistem apa yang paling baik menjamin adanya pemenuhan kebutuhan tentang pengaturan dan pengawasan. Ilmu politik sebagai pemikir mengenai negara sudah dimulai pada tahun 450 sebelum Masehi, seperti dalam karya Herodotus, Plato, Aristoteles, dan lainnya. Di beberapa pusat kebudayaan Asia seperti India dan Cina telah terkumpul beberapa karya tulis bermutu. Tulisan-tulisan dari India terkumpul dalam Kesusasteraan, Dharma Sastra, dan Athara Sastra, berasal kira-kira dari tahun 500 sebelum Masehi. Di antara filsuf Cina terkenal ada Confucius, Mencius, dan San Yang. 350 sebelum Masehi. Di Indonesia sendiri ada beberapa karya tulis tentang kenegaraan, misalnya Negara Kertagama sekitar abad 13 dan abad Tanam Jawi. Kesusasteraan di negara-negara Asia mulai mengalami kemunduran karena terdesak oleh pemikiran Barat yang dibawa oleh negara-negara penjajah dari Barat. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari tentang kepolitikan. Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan tersebut. Ditempuh dengan berbagai cara yang kadang-kadang bertentangan satu dengan lainnya. Dalam hal ini, semua pengamat setuju bahwa tujuan itu hanya dapat dicapai jika memilih kekuasaan suatu wilayah tertentu, dalam kurung negara atau sistem politik. Politik turut membantu pemerintah dalam memimpin aktivitas negara. The power of politik dibagi menjadi dua. Yang pertama, kekuasaan atau hakikat inti dari politik. Yang kedua, kenegaraan. Hubungan ilmu politik dengan ilmu sosial lainnya. Ilmu politik merupakan salah satu dari kelompok besar ilmu sosial dan erat sekali hubungannya dengan anggota-anggota kelompok lainnya, seperti sosiologi, antropologi, ilmu hukum, ekonomi, psikologi sosial, ilmu bumi sosial. Semua ilmu sosial mempunyai objek penyelidikan yang sama, yaitu manusia sebagai anggota kelompok, grup. Mereka mempelajari tingkah laku manusia berdasarkan cara penglihatan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, yaitu cara-cara manusia hidup seperti bekerja sama. Sosiologi. Pengaruh sosiologi terhadap perkembangan ilmu politik adalah terutama dalam memberikan analisis terhadap kehidupan sosial secara umum dan menyeluruh. Antropologi menyumbang pengertian dan teori tentang kedudukan serta peran berbagai satuan sosial budaya yang lebih kecil dan sederhana. Ilmu ekonomi modern dewasa ini sudah menjadi salah satu cabang ilmu sosial yang memiliki teori ruang lingkup serta metodologi yang relatif ketat dan terperinci. Psikologi sosial.
Ilmu psikologi merupakan latar belakang kejiwaan seseorang. Geografi dalam konteks politik adalah upaya pemerintah mempertahankan wilayah dan batas-batas negara. Ilmu hukum sejak dulu erat hubungannya dengan ilmu politik, terutama di negara-negara benua Eropa. Konsep-konsep politik. Yang pertama, teori politik. Teori politik adalah bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik dengan tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik, kewajiban yang diakibatkan tujuan politik itu. Konsep yang dibahas dalam teori politik ini adalah mencakup masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan sosial, perkembangan politik, modernisasi dan sebagainya. 2. Masyarakat. Dalam tahun 1946 dibebaskan dari pendudukan tentara Jerman, dianggap perlu untuk mengadakan undang-undang yang mencerminkan lainnya negara Prancis baru, yaitu Republik Prancis Empire. Begitu pula pada tahun 1958 Undang-Undang Dasar dibatalkan dan diganti dengan suatu undang-undang yang melahirkan Republik Prancis. Di Indonesia kita telah melalui 5 tahap perkembangan undang-undang dasar, yaitu 1. Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Tahun 1949 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Tahun 1950 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. 4. Tahun 1959 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Undang-Undang dasar ini mulai 1959 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. 5. Tahun 1999 Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. 5. Perubahan Undang-Undang Dasar amandemen. 1. Melalui sidang badan legislatif, kadang-kadang dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan quorum untuk sidang yang membicarakan usul amandemen dan jumlah minimum anggota badan legislatif yang menerimanya. 2. Referendum atau plebiscit. 3. Negara-negara bagian dalam negara federal. 4. Musyawarah khusus. 6. Supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. 7. Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. 8. Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. 9. Undang-Undang Dasar Indonesia. Bab 3. Penutup. Kesimpulan. Politik adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala yang teratur dalam kehidupan masyarakat dengan pemusnahan perhatian pada perjalanan manusia mencari atau mempertahankan kekuasaan guna mencapai apa yang diinginkan. Politik bertujuan untuk mencapai tujuan negara, diantaranya kesejahteraan, pertahanan, keamanan, dan tata tertib, keadilan, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain.